Belum saya ucapkan, ibu bapak yang barangkali kebelet pengen ke belakang, monggo saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya bersyukur sekali bisa bersilaturahim untuk yang pertama kali di bulan Ramadan 1440 Hijriah ini di Mushola Al-Ikhlas yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu mukanya cerah semua. Padahal kata Mas Riyadi, jamaah sini cukup minum teh manis waktu buka puasa. Iya, teh manis 1 gelas, sepiring nasi uduk, 2 mangkok es campur, 3 gorengan, 4 lontong ya, makanya cerah semua. Nah ini bicara teh ini Bu, ternyata ibu-ibu ini selama bulan Ramadan ini menggemari dan menyenangi teh. Jadi ada lembaga survei Pak, ada lembaga survei yang khusus mensurvei kegemaran ibu-ibu berkaitan dengan teh. Jadi di peringkat keempat ini, hasil lembaga survei itu menunjukkan nilainya 0,4%. Ibu-ibu itu ternyata menyukai teh celok. Ini hasil lembaga survei. Lalu di peringkat ketiga itu ibu-ibu itu 0,6% dari responden yang disurvei itu menyukai teh celok. Tadi teh celok ya, yang ini teh poci. Nah, yang peringkat kedua, di peringkat keempat kan teh celok, terus teh poci. Yang peringkat kedua itu jumlahnya juga nggak banyak Bu, cuma 1% dari seluruh responden yang disurvei itu ibu-ibu menyukai teh botol. Nah, ternyata di peringkat pertama itu nilainya fantastis Pak. 98% ibu-ibu itu ternyata menyukai THR. Nah, ibu-ibu kena prank ini ya. Iya. Ini mukanya muka-muka THR semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, masih dalam suasana nuzulul Quran. Kita bahas sedikit soal nuzulul Quran. Jadi setiap umat beragama itu pasti punya kitab yang dianggap sebagai kitab suci. Semua agama. Orang Nasrani punya kitab bernama Injil. Orang Yahudi kitab sucinya Taurat. Orang Hindu punya kitab suci namanya Weda. Orang Buddha punya kitab suci Tripitaka. Orang Konghucu, orang-orang Cina itu, orang-orang Konghucu itu punya kitab namanya Tao Te Ching. Orang Majusi, pengikut Zoroaster punya kitab yang namanya Zen Avesta. Orang kebatinan, aliran kepercayaan, aliran kebatinan yang banyak di sekitar daerah di Jawa Tengah, Jogja, Solo itu masih banyak aliran kebatinan. Dia juga punya kitab suci Pak, namanya Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul, dan Gatoloco. Memang lucu Bu, Ibu lebih lucu lagi nanti kalau baca kitabnya. Tapi hati-hati kalau akidahnya nggak kuat nanti bisa melenceng benar. Soalnya itu aliran kebatinan, aliran kepercayaan. Manunggaling kamu lelah Gusti gitu.
Nanti ibu browsing aja di internet bu, kitab Gatot Loco itu yang kayak apa gitu. Nanti kalau belum ada di internet nanti kita masukin. Nah kita orang Islam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kitab suci Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran ini kita jadikan sebagai kitab suci, dianggap sebagai kitab suci orang mukmin, orang muslim? Pertama, syaratnya karena kitab suci Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu menyukai lawan jenis, Pak. Bapak-bapak suka sama ibu-ibu, ibu-ibu suka sama bapak-bapak, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Itu memang fitrahnya manusia. Makanya dalam Islam, dari mulai presiden, ulama sampai rakyat jelata diperintahkan untuk menikah. Kalau ustadz dilarang menikah, hari ini juga saya mau berhenti menjadi ustadz. Percuma dikasih perabotan gak dipakai, Pak ya. Iya. Kitab suci dianggap sebagai kitab suci karena dia sesuai dengan fitrah manusia. Jadi yuzina linasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu, dan salah satu hawa nafsunya cinta kepada perempuan. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki sesuai dengan fitrahnya. Yang tidak sesuai dengan fitrah dan melanggar fitrah adalah kalau laki-laki senang sama laki-laki, memangnya mau main anggar. Yang kedua, di dalam Islam Allah memerintahkan puasa. Fitrahnya manusia tidak boleh berlarut-larut menahan lapar sehari semalam. Maka dalam Islam puasa cukup dari beduk adzan subuh sampai dengan kumandang adzan maghrib. Maka dalam Islam nggak boleh bu puasa ngebleng, puasa ngalong 40 hari 40 malam, pati geni. Itu melanggar syariat Islam, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, Al-Quran kita anggap sebagai kitab suci dan dijadikan sebagai kitab suci karena dia bebas dari intervensi manusia. Tidak ada campur tangan dari manusia. Kitab-kitab yang lain sudah tercampur tangan, ada intervensi dari manusia. Tapi Al-Quranul Karim ini adalah kitab yang murni. Ya, semuanya yang ditulis dalam mushaf Al-Quran ini sama persis, ada yang di Lauhul Mahfuz, tidak ada satupun yang berubah. Semua murni kalimat kalam ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menantang kepada orang-orang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada kami hamba Muhammad ini, hamba kami yang bernama Muhammad ini, bikin satu surat saja kata Al-Quran. Sejak 14 abad yang lalu tantangan ini, sampai sekarang belum pernah ada orang yang bisa membuat Al-Quran. Kalau nggak sanggup bikin sendiri, wad'u syuhada'akum, suruh ngajak teman-temannya. Dan sampai saat ini belum pernah ada yang bisa menandingi membuat satu surat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Lalu apa misi diturunkan Al-Quran ini? Pertama, Al-Quran ini mempunyai misi membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari kedzaliman menyembah selain kepada Allah. Ada menyelamatkan namanya syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi, syirik yang tersembunyi tidak ketahuan di dalam hati. Syirik jali itu syirik yang terang-terangan. Insya Allah kita semua tidak akan mengalami syirik jali, Pak. Nyata-nyata menyembah pohon enggak, nyata-nyata menyembah binatang enggak, nyata-nyata menyembah gunung kita tidak, nyata-nyata menyembah matahari tidak. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menghindarkan dari syirik khafi. Bapak-bapak yang punya toko, semenjak punya perkutut ini, dagangan saya jadi laris. Perkutut. Semenjak saya pakai cincin ini, nah, jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes cincin.
Sejak saya pakai gesper ini, kemana saja saya nggak pernah ada orang yang berani menatap saya. Jadi kita terhindar dari syirik khafi, syirik jali, tapi kita kadang-kadang tidak bisa menghindari syirik khafi. Nah, inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kita. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Mengapa kamu menyembah harta padahal kamu lebih tinggi derajatnya dari harta? Mengapa kamu menyembah pangkat jabatan padahal dirimu lebih hebat dari pangkat dan jabatan? Dikembalikan kita mempunyai akidah yang kuat, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, kezaliman, dari menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, misi Al-Quran adalah misi persaudaraan. Misi untuk senantiasa menggalang semangat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sebelum Islam datang, Pak, manusia itu dibedakan oleh harta bendanya, oleh warna kulitnya, oleh faktor keturunannya. Adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat potonganmu, tidak melihat rupamu, tapi yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi kita jangan silau dengan orang-orang yang punya pangkat jabatan kekuasaan mentereng seperti emas, tapi ternyata dia akidahnya lemah, ya. Punya bintang 2 di sini, ya. Mentang-mentang jenderal, anak buahnya ditembak. Akhirnya sekarang yang tadinya orang yang paling dihormati, paling disegani, paling ditakuti, sekarang lingkup dalam sel jeruji penjara, ya, karena akidah dan keimanannya lemah. Ya, Allah tidak melihat hartamu, yang dilihat Allah adalah hatimu dan amal perbuatanmu.